Halo semua, selamat datang di Point Techno. Kali ini kita akan bahas tips dan fitur menarik yang bisa kita temukan di HP Xiaomi terbaru, yaitu Xiaomi 15T Pro. Video ini akan sedikit panjang ya teman-teman, jadi buat kalian yang mau loncat ke poin pembahasan tertentu, bisa klik timestamp di deskripsi video ini. Oke, pertama kita akan bahas tips dan fitur pada bagian kamera, yang menjadi nilai jual utama dari HP ini. Pertama ada kamera potret. Dan ini adalah tampilan menu potret di aplikasi kamera. Di sini tersedia 3 pilihan panjang fokus, yaitu 1 kali dengan panjang fokus 23 mm, 2 kali dengan panjang fokus 46 mm, dan 5 kali dengan panjang fokus 115 mm. Tapi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya masih ada 2 focal length yang bisa kita pakai di mode potret ini, yaitu 35 mm dan 75 mm. Untuk masuk ke mode potret 35 mm, pilih mode 1 kali, lalu tap sekali lagi, maka akan muncul opsi 35 mm atau perbesaran 1,5 kali. Sementara untuk potret 75 mm, pilih mode 2 kali, lalu tap sekali lagi, maka akan muncul opsi 75 mm atau perbesaran 3,3 kali. Jadi sekarang kita bisa mengambil foto potret dengan pilihan focal length yang lebih variatif dan fleksibel sesuai gaya foto yang kita mau. Selanjutnya ada fitur bokeh video, yang menurutku salah satu fitur paling menarik di kamera HP ini. Dengan fitur ini, kita bisa bikin video dengan tampilan sinematik, di mana backgroundnya terlihat blur seperti hasil kamera profesional. Cara pakainya tinggal masuk ke menu kamera video, tap icon tongkat sihir, lalu pilih bokeh. Di sini kita bisa atur seberapa kuat efek blurnya. Semakin kecil nilai F, maka efek bokehnya akan semakin dalam dan dramatis. Fitur ini bisa dipakai di kamera depan dan juga aktif di semua kamera belakang. Jadi kita tetap bisa zoom in dan zoom out tanpa kehilangan efek bokehnya. Menariknya lagi, efek ini nggak cuma bisa mendeteksi wajah manusia, tapi juga bisa bekerja dengan objek lain, misalnya benda di meja atau produk yang sedang kita review. Hanya saja saat fitur ini aktif, resolusi videonya terbatas di resolusi Full HD 1080p 30 fps saja. Selanjutnya ada fitur Pro Kamera Foto. Fitur ini cocok banget buat kalian yang suka explore atau hunting foto. Mode ini menawarkan kontrol penuh terhadap setiap aspek pemotretan. Kita bisa memotret dalam format RAW, lalu mengatur berbagai parameter seperti ISO, shutter speed, dan white balance secara manual. Selain itu ada juga custom photographic style, di mana kita bisa menyesuaikan kontras, saturasi, dan ketajaman warna sesuai selera. Yang menarik lagi, di mode Pro ini kita bisa membuat preset sendiri, bahkan bisa import dan membagikan preset yang sudah kita buat. Caranya gampang, cukup geser ke kiri di panel pengaturan exposure, dan semua preset yang sudah kita simpan akan langsung muncul. Dengan adanya fitur ini, proses pengambilan foto jadi jauh lebih praktis. Kita bisa langsung memilih preset sesuai kondisi tanpa perlu mengatur semua parameter dari awal lagi. Sehingga hasil fotonya langsung keluar dengan tone warna sesuai selera tanpa perlu banyak proses editing tambahan. Selanjutnya ada Pro Kamera Video. Di fitur ini kita bisa mengatur semua pengaturan video secara manual. Mulai dari ISO, shutter speed, sampai white balance, semuanya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Kerennya, di mode ini juga ada fitur log video, yaitu fitur yang memungkinkan kamera merekam dengan rentang dinamis yang lebih luas. Fitur ini berguna untuk menangkap detail lebih banyak di area terang dan gelap, serta memberikan fleksibilitas lebih besar saat proses color grading, sehingga hasil video terlihat lebih profesional dan sinematik. Saat kita mengaktifkan log video, biasanya akan muncul opsi LUT di menu kamera. Fungsi LUT ini adalah untuk membantu kita melihat tampilan warna akhir video secara langsung, meskipun sebenarnya yang direkam tetap dalam format log yang datar. Jadi sederhananya, LUT itu seperti preset untuk video. Fungsinya mengubah warna, kontras, dan tone warna hanya dengan satu klik. Namun perlu diingat, LUT yang diaktifkan di kamera hanya berfungsi sebagai tampilan preview, bukan benar-benar diterapkan ke hasil rekaman video. Video yang disimpan tetap dalam format log. Nantinya, LUT ini baru diterapkan secara permanen saat proses editing video. Selanjutnya ada Leica Style.
Khusus buat teman-teman yang baru pertama kali pakai HP Xiaomi hasil kolaborasi dengan Leica, kalian akan menemukan dua style foto, yaitu Leica Authentic dan Leica Vibrant. Dari pengalamanku setelah pakai HP ini, kedua style tersebut sebenarnya dibuat untuk kondisi yang berbeda, karena masing-masing punya karakter yang pas untuk situasi tertentu. Kalau kalian ingin hasil foto yang berkarakter, dengan nuansa klasik, tone warna yang lembut, dan kontras yang tegas, kalian bisa pilih Leica Authentic. Sebaliknya, kalau kalian lebih suka foto dengan nuansa modern, warna yang cerah, dan saturasi yang tinggi, kalian bisa gunakan Leica Vibrant. Selanjutnya ada fitur display parameter. Saat kalian menggunakan mode kamera pro, jangan lupa aktifkan beberapa parameter penting untuk memudahkan pengambilan foto ataupun video. Caranya buka setting, cari general, dan pilih display parameter. Di sini ada beberapa tools pendukung untuk mode pro foto dan pro video, seperti focus picking, exposure verification, histogram, audio histogram, dan waveform. Semua tool ini akan sangat berguna, terutama buat kalian yang ingin lebih serius mendalami fotografi ataupun videografi. Kalau aku pribadi sangat terbantu dengan tools focus picking, karena kita bisa mengetahui dengan jelas titik fokus pada kamera saat menggunakan manual fokus untuk foto maupun video. Selanjutnya ada fitur 4K 120 fps. Kamera utama HP ini mampu merekam video dengan resolusi tertinggi hingga 8K 30 fps. Tapi menurutku yang lebih menarik adalah kemampuannya merekam video di resolusi 4K 120 fps. Untuk harga di bawah 10 jutaan, sepertinya sulit menemukan HP lain yang bisa merekam di resolusi dan frame rate setinggi ini. Dengan resolusi tersebut, kita bisa membuat video slow motion dengan detail yang jauh lebih tajam. Setelah videonya diambil, kita bisa menggunakan aplikasi editing seperti InShot untuk membuat efek slow motion. Caranya ubah kecepatan videonya dari 1 kali menjadi sekitar 0,3 kali. Hasil videonya tetap halus dan detail, walaupun framenya berkurang setelah kita perlambat kecepatannya menjadi 0,3 kali. Satu catatan penting saat menggunakan mode 4K 120 fps ini, pastikan tangan tetap stabil atau bisa pakai gimbal maupun tripod karena fitur stabilizer kamera akan nonaktif di mode ini. Dan satu lagi, di sini aku pakai aplikasi InShot untuk proses editing karena saat mengubah video 4K 120 fps menjadi slow motion, hasilnya terlihat lebih halus dibandingkan pakai aplikasi lain atau aplikasi bawaan. Selanjutnya ada fitur Super Moon. Karena HP ini sudah dilengkapi dengan lensa periskop, kita bisa menggunakannya untuk memotret objek jarak jauh, seperti foto bulan. Di aplikasi kameranya, terdapat fitur bernama Super Moon. Dengan fitur ini, kita bisa melakukan zoom hingga 60 kali. Walaupun sebenarnya zoom bisa diperbesar sampai 100 kali di mode biasa. Tapi menurutku hasilnya kurang maksimal. Pada mode Super Moon ini, kita juga bisa menambahkan siluet atau teks agar foto terlihat lebih dramatis. Sedikit tips saat menggunakan fitur ini, pastikan tangan kalian tetap stabil saat mengambil foto. Kalau mau hasilnya lebih maksimal, gunakan tripod dan aktifkan timer untuk meminimalkan getaran saat menekan tombol shutter. Selanjutnya ada fitur Fast Shoot. Lewat mode ini, kita bisa dengan mudah melihat panjang fokus kamera dari 28 mm hingga 135 mm. Jadi bisa lebih fleksibel untuk menangkap berbagai momen. Selain filter, di mode ini juga menyediakan 3 pilihan gaya portrait yang bisa kita pakai untuk menambah kesan dramatis pada hasil foto. Menariknya dengan fitur ini, kita bisa mengambil foto secara instan, hanya dengan menekan tombol volume bawah sebanyak 2 kali saat layar masih terkunci. Caranya buka pengaturan kamera, masuk ke bagian foto, lalu gulir ke bagian bawah dan pilih Fast Shoot. Setelah itu kita akan diarahkan ke pengaturan layar kunci, lalu ubah opsi launch kamera menjadi take photo. Selain punya fitur kamera yang menarik, Xiaomi 15T Pro juga dilengkapi dengan galeri yang super lengkap dan kaya fitur. Dan ini adalah tampilan galerinya. Foto terbaru ada di bagian atas dan foto yang lebih lama ada di bagian bawah. Kalau kita geser ke kanan, akan muncul tampilan folder yang sudah disortir otomatis. Jadi kalian bisa lebih mudah mencari foto ataupun video tertentu. Misalnya di folder RAW, hanya berisi foto dengan format RAW saja. Sementara di folder Portrait, berisi foto-foto yang diambil menggunakan mode portrait. Menariknya setelah mengambil foto portrait, kita masih bisa menyesuaikan tingkat blur dan memindahkan titik fokusnya. Jadi hasil bokehnya bisa disesuaikan sesuai keinginan kita. Balik lagi ke galeri, di sini ada menu Creativity Tools dengan fitur editing yang cukup lengkap. Bahkan rasanya kita nggak perlu lagi download aplikasi editing tambahan. Oke, kita akan bahas yang pertama ada Collage. Selain menggabungkan beberapa foto, kita juga bisa menggabungkan foto dan video dalam satu frame. Jadi hasilnya terlihat dinamis dan lebih menarik. Selanjutnya ada Video Editor. Tampilannya mirip aplikasi editing profesional.
Saat dibuka, kita bisa pilih mode auto edit yang dibantu AI untuk membuat video otomatis, atau pilih dari berbagai template video yang sudah disediakan. Kalau mau edit video secara manual, tinggal pilih mode custom. Di sini tampilannya pakai timeline seperti editor profesional. Fiturnya juga lengkap, mulai dari menambahkan musik, teks, ubah rasio video, color grading, filter, efek beauty, potong klip, ubah kecepatan, reverse, sampai split audio. Masih di menu Creativity Tools, ada juga fitur klip yang memungkinkan kita membuat video pendek dari kumpulan foto yang kita pilih. Lalu yang terakhir ada Art untuk mengganti background foto dengan berbagai gaya yang sudah disediakan di galeri foto ini. Sekarang kita masuk ke fitur edit foto di galeri. Cukup pilih satu foto, lalu tekan edit dan kalian akan menemukan 7 tools utama yang bisa dieksplor. Pertama ada Adjust untuk mengatur pencahayaan dan warna pada foto. Kedua ada Crop untuk mengubah komposisi atau rasio foto. Ketiga ada filter. Di sini banyak banget pilihan filter keren yang bisa kita pilih untuk mempercantik foto kita. Jujur aku pribadi sampai bingung pilih filter karena semuanya bagus-bagus. Keempat ada fitur watermark. Di sini kita bisa menambahkan watermark Leica dan menariknya pilihannya cukup banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya yang kita mau. Kelima ada markup. Di sini kita bisa coret-coret foto, menambahkan objek, teks, tanda tangan, ataupun stiker di dalam foto. Yang keenam ada create. Di menu ini kita bisa melakukan banyak hal menarik dengan bantuan AI. Misalnya, memperluas foto atau menambah area gambar agar terlihat lebih lebar. Kita juga bisa menghapus pantulan cahaya, menghapus objek yang mengganggu dengan hasil yang cukup rapi. Selain itu, ada juga fitur untuk mengubah tampilan langit, dan kita juga bisa mengubah foto biasa menjadi foto dengan efek bokeh. Selanjutnya ada tools cutout yang bisa dipakai untuk berkreasi dengan mengganti atau mengedit background foto. Yang terakhir ada portrait untuk memoles bagian skin, wajah, dan body supaya hasilnya lebih mulus dan natural. Setelah tadi kita bahas fitur dan beberapa tips di kameranya, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tampilan UI HyperOS di HP ini. Bagi kalian yang belum tahu, saat ini sudah banyak banget tema di HyperOS yang menawarkan kustomisasi lebih lengkap. Selain mengubah icon, tampilan settings, dan wallpaper, beberapa tema juga bisa mengubah tampilan control center hingga animasi booting. Jadi tampilan tema HyperOS di HP ini bisa kalian ubah sesuka hati supaya tidak cepat bosan. Selanjutnya ada shortcut lock screen. Di lock screen, kita bisa langsung mengakses fitur seperti scanner, browser, dan menambahkan event ke kalender secara instan. Caranya gampang, cukup buka lock screen dengan sidik jari, lalu tahan dan geser ke atas ataupun ke samping. Selain lewat fingerprint, kita juga bisa menemukan shortcut di sisi kiri dan kanan layar. Menariknya, shortcut ini bisa dikustomisasi melalui pengaturan. Caranya tinggal buka settings, pilih lock screen, lalu masuk ke menu customize shortcut, dan pilih shortcut yang mau kita pasang. Masih di lock screen, di HP ini kita bisa mengatur agar layar bisa dikunci dan dibuka dengan hanya tap 2 kali pada layar, tanpa harus menekan tombol power. Caranya mudah, masuk ke settings, lalu cari menu lock screen, dan aktifkan double tap to wake untuk menyalakan layar saat terkunci. Selanjutnya masuk ke menu home screen, dan aktifkan double tap to lock screen, supaya bisa mengunci layar dengan tap 2 kali pada layar. Tapi kalau fitur ini belum muncul di HP kalian, kemungkinan besar launchernya belum diperbaharui. Demi keamanan, kita bisa menonaktifkan control center saat layar terkunci. Tujuannya supaya orang lain nggak bisa sembarangan mematikan WiFi atau data seluler waktu HP kita lagi terkunci. Caranya buka settings, masuk ke notification and status bar, lalu pilih item show on the lock screen, dan matikan opsi control center. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang penasaran, fitur Always on Display di HP ini sudah mendukung mode selalu aktif. Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Bisa nyala selama 10 detik saja, selalu nyala, mode Smart yang otomatis tampil saat kita melihat layar, dan juga opsi Schedule untuk menyalakan dan mematikan Always on Display di jam tertentu. Untuk tampilannya juga nggak kalah menarik, karena ada banyak pilihan tema seperti signature, analog, kaleidoskop, digital, sampai custom image yang bisa kita sesuaikan dengan gaya masing-masing. Selanjutnya ada refresh rate 144 Hz. Buat teman-teman yang merasa transisi terasa kurang mulus saat membuka aplikasi tertentu dan terasa beda banget dibandingkan transisi di layar home screen, hal tersebut biasanya terjadi karena beberapa aplikasi berjalan di refresh rate 60 Hz saja. Supaya aplikasi yang terasa kurang smooth tadi bisa berjalan di refresh rate tinggi, kalian bisa atur secara manual lewat settings. Masuk ke display and brightness, lalu ubah refresh rate dari default menjadi custom 144 Hz. Setelah itu, atur aplikasi apa saja yang sering kalian pakai,
dan ingin dijalankan di refresh rate tinggi supaya transisinya jadi jauh lebih mulus. Selanjutnya ada baterai. Xiaomi 15C Pro dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh yang mendukung fast charging hingga 90 watt lewat kabel dan 50 watt untuk pengisian nirkabel. Di menu baterai kita juga bisa menemukan opsi untuk mempercepat proses pengisian daya. Caranya masuk ke setting, lalu pilih baterai dan buka charging option. Ganti pengaturan dari mode standar ke top speed untuk memaksimalkan kecepatan pengisian daya lewat kabel. Setelah aku coba isi daya dari 1% sampai 100%, butuh waktu sekitar 37 menit saja. Selain itu ada juga opsi silent mode yang berfungsi untuk meredam suara kipas dan menurunkan kecepatan pengisian daya saat menggunakan wireless charging. Menariknya lagi, HP ini juga sudah mendukung fitur reverse wireless charging. Jadi bisa dipakai untuk mengisi daya perangkat lain seperti earphone, smartwatch, sampai smartphone yang mendukung wireless charging. Di menu baterai protection, kita bisa melihat informasi lengkap seperti jumlah siklus pengisian daya dan tingkat kesehatan baterai HP ini. Selain itu ada juga opsi charging protection yang terdiri dari 3 mode. Aku pribadi lebih menyarankan kalian pakai mode baterai protection karena di mode ini pengisian daya akan otomatis berhenti ketika daya sudah mencapai 80%. Setelah aku coba menggunakan aplikasi ampere meter dan acuh baterai, memang tidak ada arus daya yang masuk saat mode ini aktif. Berbeda dengan mode full charge dan smart protection. Setelah aku cek menggunakan aplikasi, di dua mode ini masih terlihat arus daya yang terus masuk ke baterai, meskipun kapasitasnya sudah mencapai 100%. Selanjutnya ada fitur interconnectivity. Xiaomi Interconnectivity adalah fitur ekosistem dari Xiaomi yang memungkinkan perangkat Xiaomi saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain. Menariknya fitur ini tidak terbatas pada sesama perangkat Xiaomi saja, tapi juga bisa digunakan di perangkat lain, misalnya di laptop MacBook. Kita bisa install aplikasi Interconnectivity, lalu sambungkan ke jaringan Wi-Fi yang sama dan login menggunakan akun Xiaomi yang sama. Lewat aplikasi ini, kita bisa mirroring layar HP Xiaomi ke MacBook, transfer data dengan mudah, bahkan melacak lokasi HP lewat fitur Find Device yang ada di dalam aplikasi ini. Selain fitur AI di editing foto, kita juga bisa temukan fitur AI lain di menu settings. Pertama, ada AI Gemini yang bisa kita aktifkan sebagai asisten digital yang siap menjawab setiap pertanyaan sampai mengontrol perangkat seperti memutar musik, membuat alarm, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga fitur AI tambahan yang bisa kita temukan di Xiaomi Hyper AI. Pertama, ada AI Writing. Dengan fitur ini, kita bisa gunakan berbagai tools untuk merangkum teks, mengecek ejaan, sampai mengembangkan tulisan pendek menjadi paragraf lengkap. Nggak cuma itu, kita juga bisa ubah gaya bahasanya sesuai kebutuhan. Dan yang paling praktis, fitur ini bisa langsung diakses lewat aplikasi catatan atau bahkan dari aplikasi lain. Cukup pilih saja teks yang mau diperbaiki. Yang kedua ada AI Dynamic Wallpaper. Dengan fitur ini kita bisa mengubah foto statis menjadi gambar yang bergerak dinamis dengan bantuan teknologi AI. Yang ketiga ada AI Speech Recognition. Fitur ini bisa kita temukan di aplikasi perekaman suara. Dengan bantuan AI, fitur ini mampu mengubah rekaman suara menjadi teks secara otomatis. Bahkan bisa membedakan siapa yang sedang berbicara kalau ada lebih dari satu orang. Nggak cuma itu, hasil transkripnya juga bisa diringkas dan diterjemahkan ke berbagai bahasa yang didukung. Jadi fitur ini akan sangat berguna buat wawancara, rapat, ataupun dalam pembuatan konten. Selanjutnya ada fitur AI Translate Conversation. Melalui fitur ini kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa berbeda. Fitur ini juga mampu mendeteksi bahasa secara otomatis. Namun pastikan perangkat terhubung ke internet agar fitur ini dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya ada AI Interpreter. Fitur ini memungkinkan kita menerjemahkan percakapan secara real time antara dua orang yang menggunakan bahasa berbeda. Menariknya, fitur ini bisa dipakai di aplikasi media sosial atau bahkan saat menerima panggilan telepon seluler. Sayangnya, belum ada opsi untuk mematikan suara asli kita. Jadi lawan bicara akan tetap mendengar suara asli sekaligus hasil terjemahan dari AI. Yang terakhir ada AI Subtitle. Fitur ini berfungsi membuat teks secara otomatis dari suara yang terdapat dalam video ataupun percakapan. Jadi setiap kali ada seseorang berbicara, teksnya akan langsung muncul di layar. Sumber suaranya bisa berasal dari sistem audio maupun dari mikrofon. Di HP ini kita bisa temukan fitur Dual Band Wi-Fi Boost. Fitur ini memungkinkan HP terkoneksi ke dua jaringan Wi-Fi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya supaya koneksi internet jadi lebih stabil, terutama saat streaming video, download file besar, dan main game online. Dengan fitur ini, delay bisa berkurang dan koneksi tetap lancar, meski sinyal di salah satu band sedang melemah. Di sini, aku coba tes ping ke Google sebanyak 500 kali dalam 3 kondisi.
Seperti yang bisa kalian lihat, hasil statistiknya terlihat berbeda. Perbedaan paling mencolok terlihat di nilai deviasi rata-rata yang paling rendah saat fitur dual boost ini aktif. Jadi semakin kecil nilainya, artinya koneksi kita semakin stabil. Untuk mengaktifkan fitur ini, masuk ke setting, lalu cari menu Wi-Fi, pilih network acceleration, dan aktifkan dual band Wi-Fi Speed Boost. Pastikan kalian sudah menghubungkan kedua jaringan Wi-Fi yang berbeda, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, agar fitur ini bisa berfungsi dengan maksimal. Yang terakhir, sekarang ada fitur baru di game Turbo, yaitu slow charging. Awalnya aku kira fitur ini sama seperti bypass charging yang sudah banyak kita temukan di HP gaming, bahkan di kelas mid-range juga ada, contohnya di HP Infinix. Tapi setelah aku coba sendiri dan tes pakai aplikasi Ampere Meter, ternyata saat fitur ini diaktifkan, masih ada arus yang masuk ke baterai. Sebagai perbandingan, di HP Infinix yang punya fitur bypass charging, saat fitur ini aktif, arus ke baterai benar-benar menjadi nol. Jadi pertanyaan, apakah fitur slow charging ini tetap aman dan bermanfaat buat dipakai saat bermain game? Kira-kira gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu tadi beberapa fitur menarik yang bisa kita temukan di Xiaomi 15T Pro. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian punya pendapat lain atau mungkin pengalaman berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam Tekno.